Suara. Oke, tutup ya. Mulai. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu partisipan pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini saya bertugas sebagai host, moderator yang akan nanti mungkin adalah Bapak Agus Heri, kemudian presenter Ibu Nurul Noningsi, SPD. Selanjutnya mari kita dengarkan selanjutnya sebelum mendengarkan paparan dari presenter, saya serahkan selanjutnya untuk memimpin acara ini, saya serahkan kepada Bapak Agus Heri. Silakan Bapak Agus Heri. Iya, bentar. Agus nggak ada, belum ada suara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah. Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai memasuki sesi keempat ya. Di hari ini tim kami akan membawakan sebuah materi display, membuat display sekolah. Nah, yang akan dibawakan oleh narasumber atau presenter Ibu Nurul Noningsi, SPD. Beliau adalah seorang ASN di salah satu SD Karawang Timur, yaitu di SDN Palumbon Sari 1. Beliau lahir di Karawang 6 September 1987. Organisasi pengalamannya beliau sebagai Ketua KKG 2 Kecamatan Karawang Timur. Terus pengalaman prestasinya juara 3 OGM tingkat Kabupaten Karawang tahun 2016. Itu profil singkat dari presenter kami yang sudah siap membawakan materi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari materi ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Nurul Noningsi. Terima kasih kepada Bapak Agus Heri yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu partisipan yang telah memberikan waktunya untuk melihat sesi Vikon kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam video Vikon ini. Bapak Ibu hebat semuanya. Pada sesi ini saya akan memaparkan materi mengenai motivasi siswa melalui display dan setting kelas. Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah menjadi permasalahan yang umum ya Bapak Ibu, bahwa anak biasanya, siswa atau anak murid kita biasanya mengalami kejenuhan atau kebosanan, atau yang sering disebut istilahnya pada anak zaman now ini bad mood katanya Bapak Ibu ya, untuk mengikuti pelajaran. Nah, bagaimana cara menyiasatinya agar anak kembali lagi bersemangat dalam belajar? Nah, di sini kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana display dan setting kelas dapat memotivasi belajar siswa. Baik Bapak Ibu. Bagaimana, sudah ada tampilannya Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah ya kalau sudah ada tampilannya.
Bapak Ibu hebat sekalian, ya di sini saya ingin men-sharing ya Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu hebat sekalian pasti sudah mahir dalam display dan setting kelas di kelasnya masing-masing. Di sini kita akan share bagaimana mendisplay dan menyeting kelas lebih menarik sehingga memotivasi siswa kita untuk belajar lebih bersemangat. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran yang efektif dapat bermula dari iklim kelas yang dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menggairahkan untuk siswa kita. Untuk itu perlu diperhatikan pengaturan atau penataan ruang kelas dan isinya, serta dengan adanya display dan pengaturan kelas ini, setting kelas ini dapat merangsang kreativitas anak selama dalam proses pembelajarannya. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi displaynya. Baik, Bapak Ibu, tentu sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu ya mengenai display. Display ini adalah pajangan Bapak Ibu ya, pajangan hasil karya siswa. Bisa dilihat di sini pajangan hasil karya siswa bisa berupa macam-macam Bapak Ibu. Bisa berupa hasil karya seni menggambar mereka, bisa berupa hasil karya puisi buatan mereka sendiri, atau keterampilan misalkan membuat patung, membuat topeng dan yang lain sebagainya Bapak Ibu ya. Ini bisa menjadi display kelas dengan disusun secara kreatif dan juga bersama-sama dengan siswa. Display tersebut akan menjadi lebih menarik Bapak Ibu. Display juga tidak hanya dipasang di dinding kelas, bisa juga kita sediakan meja untuk kreasi mereka, meja kreasi mereka. Kemudian Bapak Ibu, mengapa harus ada display? Harus ada display ini karena ya tadi Bapak Ibu ya, untuk memotivasi siswa untuk terus belajar. Siapa yang mendisplay Bapak Ibu guru? Kita bersama-sama, siswa dan guru bersama-sama membuat display tersebut. Siswa yang membuat hasil karyanya dan guru yang mengarahkan bagaimana display tersebut bisa terbentuk. Begitu Bapak Ibu. Berikut ini yang di bawah adalah contoh gambar display, bisa juga ya yang ditempel di tembok. Kemudian Bapak Ibu, cara mendisplay kelas. Nah, ini bagaimana sih cara mendisplay kelas? Nah, cara mendisplay kelas ini yaitu karya hasil belajar siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk didisplay. Bapak Ibu guru hebat, jadi setiap anak harus mempunyai kesempatan bahwa nanti hasil karyanya akan ditempelkan di display Bapak Ibu. Jadi jangan hanya murid yang itu saja Bapak Ibu yang dipasang di display. Misalnya murid yang memang sudah bagus hasil karyanya kita pasang. Murid yang masih minta kurang bagus juga bisa kita pasang, tapi nanti kita adakan perbaikannya gitu. Kemudian hasil karya siswa harus mendapatkan sentuhan akhir atau finishing touch. Ini adalah tugas guru ya Bapak Ibu ya. Kemudian hasil karya siswa disusun sedemikian rupa sehingga memiliki nilai artistik atau seni, jadi lebih menarik lagi. Hindari kebosanan yang diakibatkan oleh display kelas yang tidak pernah diganti. Bapak Ibu, untuk mengganti display kelas itu bisa per 2 minggu sekali atau mungkin per 1 bulan. Jika di sekolah dasar, di SD khususnya kan kita masih tema ya Ibu ya, per 4 minggu sekali itu pasti ganti tema. Bisa setiap misalkan bulan ini tema tentang makhluk hidup ya, berarti display kelas itu semua bertema makhluk hidup, macam-macam, dari mulai pelajaran agamanya, Indonesianya, dan yang lainnya itu bertemakan makhluk hidup. Kemudian setelah berganti tema, display tersebut diganti semua, dicopot dan diganti lagi dengan display dengan tema baru. Misalkan tema barunya teknologi bisa ya, atau transportasi gitu kalau di SD. Berarti temanya ganti lagi dan juga displaynya ganti lagi. Ini untuk juga mencegah kebosanan kepada siswa. Kemudian Bapak Ibu guru hebat, display tersebut
bentuk karyanya harus bervariasi. Tentu ya Bapak Ibu, untuk menarik agar display tersebut lebih menarik lagi. Display tersebut harus dirawat dan diberi judul plus tema, sehingga anak nanti tahu, misalkan ada anak yang lupa, sekarang saya belajar apa ya, temanya di mana gitu. Biasanya kalau ditanya pelajaran apa, mereka tahu, tapi kalau tema biasanya mereka suka lupa. Nah, dengan display dengan display yang sesuai dengan tema pembelajaran di kelas, maka anak tidak akan lupa, jadi akan selalu ingat gitu. Kemudian digunakan border dan hias ya. Tentu saja tadi border dan hias bentuknya seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi agar lebih menarik. Dan yang terakhir yang harus wajib kita lakukan adalah dinilai. Jadi itu adalah sebagai apresiasi kita sebagai guru atas hasil karya dan display yang telah mereka buat. Kemudian Bapak Ibu guru hebat, nah ini Bapak Ibu guru hebat. Kemudian display target. Display target ini sebagai tempat menempel karya siswa, tentu tadi ya sudah dibahas. Kemudian memberikan informasi kepada siswa, jadi tidak hanya hasil karya seni anak-anak, bisa juga display tersebut berisi bagan, berisi chat, grafik, langkah kerja, rumus matematika dan lain sebagainya. Jadi lebih variatif lagi gitu. Jadi ada display tentang hasil karya seni, ada juga display tentang rumus-rumus, ada juga display tentang langkah kerja atau grafiknya, chat. Biasanya chat ini biasanya menginformasikan jika di SD itu ada display chat yang emoticon gitu. Jadi mereka, perasaan mereka hari ini sedang apa nih, apa sedang bahagia, sedang sedih gitu. Jadi bisa di tangan mereka sebelum mereka masuk kelas bisa istilahnya dipencet gitu ya, emot itu. Jadi kita tahu oh anak ini sedang bahagia atau sedang bersemangat atau sedang sakit gitu. Jadi itu bisa seperti itu. Kemudian sebagai hiasan yang dapat memperindah kelas, tentu ya Bapak Ibu, dengan adanya display kelas tidak menjemukan. Karena bayangkan saja ya Bapak Ibu, jika di kelas hanya ada kursi, meja, papan tulis, tidak ada display, bayangkan pasti itu sangat membosankan Bapak Ibu ya. Kita juga sebagai gurunya pasti merasa di kelas bosan begitu Bapak Ibu. Kemudian sebagai bahan evaluasi bagi guru, siswa dan orang tua. Maksudnya misalkan ini di display hasil karya anak menggambar. Misalkan di sekolah dasar menggambar gitu ya Bapak Ibu, anak ini display kemarin menggambarnya masih monoton atau misalnya mewarnainya masih acak-acakan. Nanti kita bisa lihat di display yang berikutnya, oh ternyata anak ini ada perkembangan, menggambarnya lebih variatif, terus juga mewarnainya lebih bagus, lebih rapi gitu. Jadi ada evaluasi untuk kita sebagai guru, siswa dan orang tua, dan juga merupakan hasil kekayaan kelas ya. Kemudian ini display side effect. Jadi efek adanya display yang ada di kelas, yaitu yang pertama akan menambahkan rasa kebanggaan terhadap sebuah karya. Bapak Ibu tentu murid kita sangat bangga ya apabila hasil karyanya dapat ditampilkan di display. Jadi mereka akan semakin termotivasi untuk membuat hasil karya yang lebih baik lagi, dan juga kemudian menjadikan suatu motivasi yang baik agar lebih kreatif dan berkarya. Jadi misalkan mereka melihat hasil-hasil karya teman-teman yang lainnya mungkin lebih bagus gitu, jadi mereka termotivasi lagi, bagaimana caranya saya juga bisa membuat hasil karya yang seperti itu gitu. Kemudian menjadi teman belajar setiap saat, setiap waktu dan dalam kondisi apapun, tentu ya Bapak Ibu ya, karena display itu juga adanya di dalam kelas gitu Bapak Ibu. Kemudian sikap apresiatif yang tinggi terhadap sebuah karya, tentu Bapak Ibu ya. Jadi kita memberikan apresiasi kita sebagai guru kepada anak lewat
lewat display ini kita yang terbaik, hasil karya yang terbaik bisa ditampilkan di display tersebut. Itu sudah apresiasi kita terhadap hasil karya anak tersebut. Kemudian monitoring perkembangan akademik. Ya tadi ya Ibu-ibu Bapak, kita dapat memonitoring perkembangan akademik ternyata lewat display juga bisa ya. Ya yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini adalah contoh salah satu model display kelas untuk semua bidang studi. Jadi di sini ada di gambar ini yang ada di layar Bapak Ibu, di sini ada pojok belajar. Pojok belajar ini terdiri dari perpustakaan kelas yang bisa diisi buku-buku pelajaran. Selain buku-buku pelajaran juga bisa diisi buku-buku cerita atau buku-buku yang menginspirasi anak-anak untuk lebih bersemangat belajar. Kemudian selain adanya buku-buku, juga terdapat tempat pemajangan hasil karya yang mungkin tidak bisa ditempel di dinding kelas ya Bapak Ibu, seperti contohnya misalkan patung atau tadi yang topeng atau membuat boneka gitu kan, bisa disimpan di tempat pemajangan ini. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi pojok baca ini, pojok kelas ini jadi sangat bermanfaat dan sangat menarik, biasanya yang sama sekali tidak tersentuh oleh anak-anak ya. Sekarang lebih menarik lagi mereka untuk datang membaca ya, belajar di sana. Kemudian Bapak Ibu, begitu saja ini untuk materi display. Kemudian kita akan masuk ke setting kelas. Tentu Bapak Ibu guru ya yang hebat ini sudah amat mengetahui bagaimana setting kelas ya. Jadi di sini kita sharing saja Bapak Ibu ya, bagaimana setting kelas kita setiap hari. Dalam setting kelas ini, nah apa itu setting kelas? Setting kelas ini sering juga disebut dengan pengaturan kelas, yaitu proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas. Kemudian mengapa kelas perlu disetting? Yang pertama adalah aksesibilitas. Peserta didik mudah menjangkau sumber belajar yang tersedia. Jadi dengan kita men-setting kelas, peserta didik sesuai dengan nanti model pembelajarannya mau seperti apa gitu ya. Jadi kita sesuaikan nanti bagaimana menyetingnya. Dan juga bisa anak-anak jangan sampai tidak mobilitas di kelasnya jangan sampai terganggu gitu. Makanya kita kelas ini harus disetting terlebih dahulu. Yang kedua ya seperti tadi, mobilitasnya memudahkan peserta didik ke bagian lain di dalam kelas, misalkan untuk mengambil buku, untuk menerapkan hasil karyanya, atau untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi harus lebih mudah. Kemudian interaksi, memudahkan interaksi antar guru dan peserta didik maupun antar peserta didik dengan peserta didik lainnya. Jadi interaksi, apalagi guru ya Bapak Ibu, berarti kan harus memonitoring setiap kegiatan siswa yang ada di kelasnya. Jadi jangan sampai kita sendiri salah menyeting kelas dan kita sendiri tidak dapat memonitoring anak-anak gitu Bapak Ibu. Kita kesulitan karena mungkin kursi dan mejanya tidak memungkinkan kita untuk misalnya melihat anak tersebut gitu. Jadi makanya ini perlu sekali disetting terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Kemudian variasi kerja peserta didik. Nah, memungkinkan peserta didik bekerja sama secara perorangan, berpasangan ataupun berkelompok. Jadi sesuai dengan nanti metode pembelajarannya kita disetting terlebih dahulu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah hal penting dalam setting kelas itu pertama adalah ukuran dan bentuk kelas. Kita harus memperhatikan dulu ukuran dan bentuk kelas kita Bapak Ibu. Apakah misalkan kita mendapatkan kelas yang lumayan besar atau kita mendapatkan kelas yang kecil. Nah, itu juga harus
dilihat dulu Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan setting kelas yang ingin seperti ini ideal tapi kelasnya misalnya sempit gitu Bapak Ibu ya. Jadi harus diperhatikan dulu ukuran dan bentuk kelasnya. Kemudian jumlah siswa kelas. Nah Bapak Ibu, di jumlah siswa kelas ini kita harus lihat dulu kan, misalnya dengan satu kelas ada berapa orang ya. Jika kelas tersebut isinya ideal dalam satu kelas, nah itu akan lebih mudah ya Bapak Ibu kita untuk menyeting kelasnya. Kecuali dengan jumlah besar nanti ada treatment lainnya bagaimana kita men-setting kelas dengan jumlah murid yang banyak gitu. Kemudian yang nomor 3, pola pengelompokan siswanya. Misalkan ini yang keempatnya, komposisi siswa dalam kelompok seperti komposisi siswa dalam kelompok ini seperti siswa yang pandai dan kurang pandai atau pria dan wanita. Maksudnya di sini mungkin maksudnya di sini adalah dalam satu kelompok itu siswa pandainya jangan sampai ada dalam satu kelompok. Nanti kelompok itu saja yang aktif gitu Bapak Ibu. Jadi siswa pandai dibagi secara rata di setiap kelompok. Jadi nanti jika misalkan dalam satu kelompok itu ada siswa yang kurang pandai, misalkan yang belum mampu tentang materi pelajaran tersebut, nah bisa di-sharing atau dijelaskan oleh siswa yang pandai. Siswa dalam kelompok juga bisa harus bervariasi Bapak Ibu, jadi bisa pria, wanita, ataupun misalnya kita campur pria atau wanita dan wanita di dalam satu kelompok tersebut. Kemudian kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Jadi di tempat mobilitas lalu lalang jangan sampai ada barang atau benda-benda yang dapat menghalangi pergerakan anak dan guru ya yang di dalam kelas. Kemudian yang keenam adalah pastikan bahwa guru dapat dengan mudah melihat semua siswa. Jadi guru walaupun ada di depan kelas ataupun nanti dalam pembelajarannya bisa melihat dan memantau setiap siswa gitu. Kemudian materi pembelajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses. Nah itu juga sama ya Bapak Ibu ya. Kemudian pastikan murid dengan mudah dapat melihat semua presentasi kelas. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang akan membahas tentang apa saja sih aplikasi setting yang ada di kelas. Nah Bapak Ibu, aplikasi setting yang ada di kelas yang pertama adalah gaya auditorium tradisional Bapak Ibu ya. Ini seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu ini. Ciri-cirinya adalah semua anak duduk menghadap ke guru. Jadi tidak ada yang tidak menghadap ke guru, semua tatapannya menghadap ke guru. Nah ini manfaat dari gaya auditorium tradisional ini, gaya ini akan membatasi kontak murid tatap muka sehingga akan mengurangi murid misalkan untuk mengobrol dengan temannya, juga untuk misalnya bercanda ya, karena semua tatapan murid menghadap semua ke guru. Kemudian guru bebas bergerak kemana saja, dan gaya auditorium ini seringkali dipakai guru mengajar atau seseorang yang memberi presentasi kelas. Nah Bapak Ibu, selain gaya auditorium tradisional, yang kedua adalah gaya klaster. Nah, ini gaya klaster ya Bapak Ibu ya. Gaya klaster ini adalah sejumlah murid, misal 4-8 anak ya. Jadi biasanya ini kalau ada di kelas itu kelompoknya kelompok kecil Bapak Ibu ya. Ini bisa disusun seperti gambar yang ada dalam monitor. Nah susunan yang seperti ini efektif untuk aktivitas pembelajaran kolaboratif Bapak Ibu. Jadi menggunakan kelompok kecil. Nah ini jadi ada yang melingkar persegi ya, tapi ini kelompoknya dalam kelompok kecil. Kemudian Bapak Ibu, nah selain itu juga yang ketiga adalah gaya tatap muka atau face to face. Nah ini gaya tatap muka atau face to face. Nah ini murid akan saling berhadapan. Jadi tapi ini gangguannya lebih besar ya Bapak Ibu daripada susunan auditorium yang tadi, karena murid nanti akan sangat mudah Bapak Ibu ya
untuk bercanda, untuk mengobrol. Nah ini contoh dari gaya face to face. Jadi ada saling berhadapan, yang ini gambarnya saling berhadapan satu sama lain ya, tapi berjejer gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya ini yang muridnya agak banyak, berjejernya bisa berjejer dua gini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Terus juga ini bisa dijadikan kelompok seperti ini kelompoknya. Nah, tapi kelompoknya dengan face to face gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian kita ke gaya berikutnya, yaitu gaya seminar. Nah ini adalah sejumlah besar siswa ini adalah sejumlah besar siswa ya Bapak Ibu, 10 atau lebih. Nah, duduk di susunan berbentuk, nah ini Bapak Ibu, berbentuk lingkaran. Nah, berbentuk ini persegi atau U atau yang sering disebut tapal kuda Bapak Ibu ya. Ini terutama efektif ketika guru ingin berbicara satu sama lain atau bercakap-cakap dengan gurunya Bapak Ibu ya. Ini adalah gaya seminar, dan gaya seminar ini sebenarnya paling efektif untuk murid yang jumlahnya banyak Bapak Ibu, karena nanti ada ruang besar di sini untuk mereka mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi di sini ya, jadi bisa sambil melingkar atau bentuk U. Di sini paling leluasa untuk murid yang di dalam kelas dengan jumlah rombel yang banyak. Kemudian untuk gaya selanjutnya adalah, nah ini gaya penataan kelas ya Bapak Ibu. Susunan ini dibuat guru yang mengajar di ruang kelas yang relatif sempit. Nah kalau ini yang tadi muridnya banyak, kalau ini yang mempunyai ruang kelas yang sempit. Jadi ini treatmentnya Bapak Ibu, guru menempatkan meja murid sesuai dengan klaster-klasternya. Nah susunan ini sesuai untuk pembelajaran kooperatif gitu. Jadi ini klaster pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya ya. Penataan kelasnya juga di mana meja gurunya, di mana tempat mereka menyimpan hasil karyanya, di sini disusun secara rapi agar tetap mobilitas anak dan guru bisa lancar di kelas ini. Nah Bapak Ibu guru yang hebat ya, jika semua treatment display, semua treatment penataan kelas, setting kelas ini sudah kita rubah setiap bulan ya, tapi misalkan anak-anak Bapak Ibu ya masih tetap merasa kebosanan, masih tetap merasa jenuh di kelas. Nah, bagaimana Ibu? Padahal saya sudah sudah berganti-ganti penataan kelas, berganti-ganti setting kelas gitu. Bapak Ibu sebaiknya jika memang sudah begitu, cobalah untuk ini sesekali mengajak anak keluar kelas. Nah di luar kelas itu kan lebih luas Bapak Ibu ya, anak biasanya lebih suka, dan menurut pengalaman saya sebagai guru SD itu Bapak Ibu, jika misalkan anak itu khususnya pelajaran olahraga itu pasti mereka itu sangat bersemangat gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka tuh selalu tidak sabar untuk pelajaran olahraga gitu. Saya pantau kenapa ya, mungkin Bapak Ibu ya, karena memang di dalam kelas mungkin mereka sudah jenuh dengan segala macam aktivitasnya. Kalau di luar mereka merasa lebih leluasa, merasa lebih bebas gitu ya. Biasanya seperti itu, anak-anak akan merasa sangat senang sekali ya. Misalnya kita bawa keluar kelas dengan tetap, tapi walaupun di luar kelas juga mereka tetap belajar. Bisa dengan diterapkan berbagai macam pelajaran di luar kelas ini ya, misalkan dari sains atau IPA, mereka bisa meneliti tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kelas, atau dalam pelajaran seni ya, mereka bisa menggambar situasi sekolah langsung ya, langsung mereka lihat dan langsung mereka gambar gitu ya, bisa sambil bermain gitu kan. Jadi sepertinya mereka ini akan menambah motivasi mereka. Kemudian tentu saja Bapak Ibu guru hebat, selain itu juga pasti di sekolah masing-masing sering mengadakan study tour, dan ini juga treatment juga untuk anak, lebih memotivasi anak ya, lebih semangat lagi belajar ya. Ini study tournya bisa ke museum atau tempat-tempat bersejarah lainnya. Kemudian Bapak Ibu hebat, nah ini ada trik untuk setting kelas Bapak Ibu.
trik untuk setting kelas ini disesuaikan dengan display dan tema seperti tadi yang telah dibahas. Jika harus tema yang ada di pelajaran dan tema display yang ada di kelas itu harus bersinergi ya, supaya nyambung gitu Bapak Ibu ya, apa yang anak buat dengan display yang akan ditayangkan. Kemudian variasikan sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak monoton itu saja. Kemudian hiasi dengan berbagai warna, karena anak-anak itu biasanya suka dengan warna-warna yang colok gitu ya, dengan warna-warni, jadi itu akan lebih membuat mereka bersemangat lagi Bapak Ibu ya. Kemudian setiap pembelajaran harus fokus kepada siswa, tentu ya Bapak Ibu itu sudah hal mutlak. Kita di kelas harus fokus kepada siswa. Kemudian koordinasikan kegiatan dengan partner, maksudnya ini misalnya jika di dalam satu kelas itu biasanya ada 2 shift Bapak Ibu ya. Di sekolah saya itu setiap hari terdiri dari 2 shift, ada shift pagi dan shift siang gitu, agar setting kelasnya tidak berubah-ubah ya Bapak Ibu, karena men-setting kelas ini kan butuh waktu Bapak Ibu. Jadi kita koordinasikan dulu dengan partner kita, misalnya kita bagian pagi dikoordinasikan dulu dengan partner kita yang bagian siang, bahwa hari ini pembelajaran setting kelasnya seperti ini, akan membahas ini, jadi nanti sinkron gitu Bapak Ibu ya, tidak miss dalam kegiatannya. Kemudian manfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran ya seperti tadi juga. Belajar secara langsung membuat belajar lebih bermakna, tentu ya Bapak Ibu. Belajar secara langsung anak menjadi lebih mudah ingat dan tidak mudah lupa dibandingkan kita hanya memberikan atau menerangkan materi saja, karena anak akan cepat lupa dan mudah bosan. Kemudian ciptakan ruangan belajar yang membuat anak belajar aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Oke Bapak Ibu, nah berarti ini sudah beres presentasi materi dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya simpulkan dari materi ini adalah dengan adanya display kelas yang bervariasi dan setting kelas yang dinamis, diharapkan siswa dapat termotivasi dan bersemangat lagi dalam proses pembelajaran nanti yang akan berlangsung, sehingga diharapkan nanti hasil belajar siswa dapat meningkat. Begitu Bapak Ibu presentasi yang saya paparkan dalam sesi ini. Terima kasih banyak telah menyimak presentasi saya. Untuk acara selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Sekian Bapak Ibu, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presenter Ibu Nurul yang telah memaparkan materinya mengenai display kelas. Selanjutnya yaitu kita ke acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Nah, mungkin ada dari partisipan yang ingin bertanya, silakan. Sesi ini sekarang dibuka mengenai display kelas. Mungkin kita bisa sharing atau segala macamnya di room ini. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan, waktu dan channelnya. Silakan diangkat tangannya dan mic-nya dibuka. Mungkin dari Bu Yeni ada pertanyaan, Bu? Dari senior kita, Bu Yeni. Oh, Pak Rudi, silakan. Pak Rudi Saprudin. Pak Rudi. Maaf, absensinya ribet. Maaf, Pak Haji Suroto. Sudah diantisipasi untuk presensinya. Yang belum mengisi, mangga mengisi presensinya. Nah, kan yang mau bertanya dibuka waktu dan channelnya. Mungkin Bu Yeni. Nah, itu udah dibuat lagi presensinya.
Pak Suroto. Silakan mengisi lagi. Mungkin Pak Rofidin yang selalu standby di channel kita. Jangan lupa subscribe ya, nanti di YouTube-nya. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan. Untuk presenter mungkin ada kesimpulan lagi yang akan dibuat untuk hari ini. Mangga Ibu Nurul. Tadi ya sesuai dengan yang tadi saya katakan Bapak Ibu ya, jadi dengan display kelas yang bervariasi ini dan setting kelas yang dinamis ini, karena setting kelas ini adalah awal ya Bapak Ibu, awal mula kita mempersiapkan kelas kita untuk anak-anak nanti dapat belajar melalui belajar mengajar dengan lancar gitu Bapak Ibu, sehingga harus sangat diperhatikan sekali setting kelas ini. Bagaimana membuat setting kelas yang menarik, yang sesuai dengan kebutuhan kita, agar nanti juga pada saat dalam proses pembelajaran juga bisa lebih lancar. Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih kepada presenter. Mohon maaf Pak Suroto hanya bisa ngisi sekali. Mungkin settingan itu lupa Bu Nurulnya. Mohon maaf tapi udah kerekam kayaknya. Selanjutnya waktu menunjukkan jam 2. Untuk menutup acara ini silakan saya kembalikan lagi bola panasnya ke Pak Omar. Silakan Pak host. Terima kasih kepada Bapak. Enggak? Ada. Terima kasih kepada Bapak Agus yang sudah memimpin acara, dan terima kasih juga kepada Ibu Nurul Noningsi SPD yang sudah memaparkan pemaparan dengan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua aktif dalam kegiatan kali ini. Lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nuhun kasedayana anu kersa paheun di Yarung.